Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Rantika Masari, NPM 1801030016. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stimulus anak usia dini dan bagaimana caranya memberikan stimulus perkembangan bahasa anak usia 6 tahun melalui metode bercerita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Masa Akhir Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Siti Kurniasih, MPD. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu stimulus anak usia dini. Stimulus anak usia dini adalah kegiatan merangsang secara memadai kemampuan dasar anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Yang disebut perangsangan yang memadai adalah perangsangan yang dilakukan dengan benar dan teratur sesuai kelompok umur anak. Stimulus perlu dilakukan sejak anak sangat dini karena sel otak neuron anak terbentuk ketika anak masih di dalam kandungan usia 4-7 bulan. Pada usia janin 4,5 bulan, sel-sel otak yang terbentuk akan menempati tempat yang tepat di otak. Ketika bayi lahir, dia sudah membawa bermiliar-miliar neuron, tetapi neuron itu belum saling berhubungan satu sama lain kecuali beberapa neuron yang mengatur denyut jantung, pernapasan, kedipan mata, dan gerak kasar tertentu. Lalu, siapa saja yang boleh menstimulus anak? Stimulus anak usia dini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, pengganti ibu, pengasuh, pendidik, serta anggota keluarga lainnya. Mengapa harus orang-orang terdekat? Karena orang terdekat biasanya akan menunjukkan perilaku baik yang dilandasi kasih sayang dan anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa. Lalu, di dalam memberikan stimulus anak usia dini yaitu memiliki 6 aspek perkembangan. Yang pertama yaitu moral dan agama, yang kedua yaitu bahasa, yang ketiga sosial emosional, yang keempat yaitu kognitif, yang kelima yaitu fisik motorik, dan yang keenam adalah seni. Dalam 6 aspek tersebut, saya mengambil satu aspek yaitu aspek perkembangan bahasa anak usia 6 tahun. Yang akan saya gunakan, saya akan menjelaskan tentang metode bercerita. Metode bercerita kepada anak memainkan permainan penting bukan saja dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga dalam mengembangkan bahasa dan pikiran anak. Dengan demikian, fungsi kegiatan bercerita bagi anak adalah membantu perkembangan bahasa anak. Dengan bercerita, pendengaran anak dapat difungsikan dengan baik untuk membantu kemampuan bercerita dengan menumbuhkan perbendaharaan kosakata, kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap perkembangannya. Rangkaian kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan menyimak adalah sesuatu dengan tahap perkembangan anak. Karena tiap anak berbeda latar belakang dan cara belajarnya. Dalam memberikan stimulus anak dibutuhkannya sebuah media. Media yang akan saya gunakan untuk perkembangan bahasa anak yaitu melalui media bercerita atau melalui buku cerita. Di sini saya telah menyiapkan satu buku cerita yang berjudul Leptospirosis. Leptospirosis ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus. Sebaiknya orang tua ataupun guru sebelum membeli atau memberikan buku kepada anak usia dini sebaiknya kita melihat cover terlebih dahulu. Karena apa? Menurut saya dengan menggunakan atau memilih cover yang banyak gambar dan warna itu dapat membuat anak tertarik dalam membuka dan membaca buku tersebut. Kita buka buku ini. Di sini terdapat sebuah gambar dan tulisan yang menjelaskan gambar tersebut. Contoh membacakan sebuah cerita kepada anak. Adit sedang bermain dengan Wawan dan Koko di lapangan kompleks. Lihat apa yang mereka mainkan. Mobil-mobilan? Bukan. Robot?
Bukan. Pistol-pistolan? Bukan juga. Oh, mereka sedang bermain dengan 4 ekor tikus putih yang lucu dan tampak jinak. Dapat kita lihat di sini dari sedikit cerita yang saya bacakan tadi, di sini terlihat bahwa Adit dan teman-temannya sedang bermain tikus yang terlihat jinak di halaman rumah. Jadi selain membacakan seperti itu, guru dapat memberikan buku cerita ini kepada anak usia dini supaya anak bisa berimajinasi tentang cerita buku leptospirosis ini melalui gambar-gambar yang sudah tersedia dalam buku cerita ini. Dengan anak berimajinasi, maka anak akan bisa menambah kosakata anak. Jadi dalam memberikan stimulus melalui buku cerita ini dapat mengembangkan perkembangan bahasa anak usia dini. Sesudah guru menceritakan tentang buku cerita ini, biasanya ada makna dan nasihat yang terkandung dalam buku cerita. Misalnya buku cerita leptospirosis ini, bahwasannya anak harus menjaga kebersihan karena kesehatan itu sangat penting, baik itu kesehatan diri sendiri maupun kesehatan lingkungan. Lalu tujuan bercerita yaitu agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya dan dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengar dan dilihatnya. Sehingga hikmah dari isi cerita dapat dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan, dan diceritakannya kepada orang lain. Itu tadi penjelasan dan media perkembangan bahasa anak usia 6 tahun yang telah saya jelaskan tadi. Saya akhiri, apabila ada kata-kata dan tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih kepada dosen saya yaitu Bu Cici. Terima kasih telah memberikan tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.